mengatakan masa remaja adalah masa terindah, mungkin tidak bagi remaja-remaja berikut ini. Di masa remajanya, mereka justru melakukan tindakan kriminal yang justru menimbulkan korbannya luka-luka hingga tewas. Apa yang dilakukan para remaja ini bukanlah untuk dicontoh, tetapi ini merupakan sebuah peringatan kepada para remaja lainnya juga para orang tua. Dan berikut ini adalah 7 remaja pembunuh tersadis di dunia. Remaja pembunuh pertama adalah Joshua Phillips. Pada bulan November 1998, Joshua yang saat itu berusia 14 tahun telah membunuh tetangganya, yaitu seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Maddie Clifton. Kejadian ini bermula di saat Maddie menghilang selama beberapa pekan dan belum juga ditemukan oleh polisi dan FBI. Sampai pada akhirnya Maddie ditemukan secara tak sengaja oleh ibu Joshua, Melissa Phillips, di tumpukan kasur air milik Joshua dengan keadaan diplester. Spontan saja Joshua yang saat itu masih bersekolah langsung diinterogasi dan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan polisi, Joshua telah menghilangkan nyawa Maddie dengan cara memukulnya menggunakan tongkat baseball dan juga menikamnya beberapa kali hingga tewas. Joshua memang dikenal sebagai pria baik-baik, sehingga saat kasus ini mencuat, tak ada yang menyangkanya kalau semua itu dilakukan oleh pria kelahiran 14 Maret 1984 ini. Tindakan keji tersebut dipicu oleh rasa ketakutan Joshua dengan sikap kasar ayahnya selama ini. Selain itu, ternyata Joshua selalu merasa hidup dalam dunia fantasi, bukan dalam dunia nyata. Karena perbuatannya tersebut, Joshua pun dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan hingga kini, ia pun tidak pernah menyatakan alasan yang tepat mengapa ia melakukan pembunuhan keji tersebut. Bulan Maret tahun 2005 lalu mungkin menjadi hal yang tidak akan pernah terlupakan bagi siswa sekolah SMA Red Lake High School, Minnesota, Amerika Serikat. Pada bulan itu, seorang remaja berusia 16 tahun Jeffrey Weiss telah melakukan tindakan kriminal yang sangat kejam. Dengan menggunakan 2 pistol dan 1 senapan, Jeffrey datang ke sekolah tersebut, lalu yang menembaki orang-orang yang berada di sana secara beruntun, yang mengakibatkan 5 orang tewas seketika, yang terdiri dari 1 penjaga keamanan, 5 siswa, dan 1 guru. Setelah sebelumnya, di hari yang sama, Jeff juga membunuh kakek dan kekasih kakeknya dengan pistol dan senapan yang dimilikinya. Sehingga total korban yang tewas pada hari itu berjumlah 9 orang. Aksi keji yang dilakukan oleh remaja 16 tahun tersebut memang bukan tanpa alasan. Jeff yang selalu dianggap aneh oleh teman-temannya ini kerap kali dihina dan dilecehkan. Ditambah lagi latar belakang keluarganya yang broken home, sang ayah yang meninggal dengan cara bunuh diri, dan sang ibu yang pengkonsumsi alkohol meninggal karena mengalami kerusakan otak setelah mengalami kecelakaan mobil. Sementara Jeffrey sendiri tewas dengan cara menembakkan pistol ke dagunya. Karena sangat suka menonton acara gulat WWF atau World Wrestling Federation, mengakibatkan 1 nyawa anak perempuan berusia 6 tahun Tiffany Unique melayang. Pelaku pembunuhan tersebut adalah bocah berusia 12 tahun Lionel Tate. Pada awalnya, Lionel hanya mengajak Tiffany bermain gulat seperti di acara WWF. Namun entah apa yang merasuki Lionel, tiba-tiba saja ia mengunci dan membanting kepala Tiffany di atas meja, kemudian menginjaknya. Sehingga membuat Tiffany mengalami keretakan pada tulang rusuk, tengkorak, yang akhirnya membuat otaknya menjadi bengkak, tidak bisa bernapas, dan langsung tewas seketika. Total ada 35 cedera yang dialami Tiffany. Bahkan setelah diotopsi, luka-luka pada tubuh gadis kecil tersebut seperti luka pada orang yang terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung. Akibat perbuatannya ini, Lionel divonis hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan tingkat 1, sekaligus menjadi orang termuda di Amerika yang diganjar hukuman seumur hidup. Perilaku buruk Lionel ini memang didasari oleh sifatnya yang suka mencuri dan merampok. Bahkan ia pernah diskor 15 kali di sekolahnya atas perbuatannya tersebut. Namun pada tahun 2004, Lionel akhirnya dibebaskan dengan syarat 1 tahun menjalani tahanan rumah dan 10 tahun menjalani masa percobaan.
Tetapi sayangnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Lionel. Ia tetap melakukan berbagai tindak kriminal sampai akhirnya pada tahun 2008 lalu, ia akhirnya kembali masuk penjara dan menjalani 10 tahun penjara. Remaja pembunuh tersadis berikutnya adalah Kelly Ellard. Wanita asal Kanada yang tergabung dalam sebuah geng ini telah melakukan aksi pembunuhan bersama seorang temannya, Warren Glowatsky. Kejadian sadis itu terjadi tanggal 14 November 1997. Kelly bersama gengnya sedang mengadakan sebuah pesta di sebuah jembatan di pinggir jalan. Pada awalnya, seorang gadis bernama Frick Rena, 14 tahun, yang sering dikucilkan dan diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya, diundang oleh geng tersebut, dan disinilah awal petaka itu terjadi. Karena di bawah pengaruh narkoba dan alkohol, geng yang terdiri dari 8 orang remaja tersebut mulai mengejek Frick. Frick pun berusaha melakukan pembelaan, sampai akhirnya gadis berusia 14 tahun tersebut dipaksa membuka jaket dan sepatunya. Lalu dirinya dibenamkan ke dalam air oleh Kelly hingga tidak bernyawa lagi. Jasadnya pun baru ditemukan 8 hari kemudian. Tindakan sadis yang dilakukan Kelly yang saat itu berusia 15 tahun membuat dirinya divonis dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan diganjar hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu 7 tahun. Tindakan sadis Kelly ini dipicu dari sifat pendendamnya, di mana ia merasa salah satu anggota gengnya telah berselingkuh dengan Frick. Beralih ke remaja pembunuh tersadis selanjutnya yang dilakukan oleh 2 orang remaja berusia 17 dan 18 tahun, yaitu Dylan Klebold dan Eric Harris. Pada tanggal 20 April tahun 1999, kedua remaja asal Amerika ini mendatangi Columbine High School dan secara membabi buta melakukan tindakan anarkis, yakni menembaki siswa-siswa yang ada di sana dan juga seorang guru. Total dari aksi kriminalnya ini telah menewaskan 13 orang siswa dan juga 1 orang guru bernama Dave Sanders dan juga telah melukai 24 siswa lainnya. Rencana penembakannya ini ternyata telah mereka siapkan selama berbulan-bulan. Aksi keji ini didasarkan oleh rasa depresi amat dalam yang mereka rasakan karena di sekolah keduanya selalu ditindas dan dikucilkan, sehingga kedua remaja ini melakukan aksi balas dendam. Setelah melakukan aksi brutalnya, tanpa berpikir panjang, kedua remaja ini langsung menembakkan dirinya sendiri di perpustakaan. Carl McCloskey adalah remaja pembunuh tersadis berikutnya. Remaja berusia 15 tahun asal Manchester, Inggris ini telah membunuh seorang anak berusia 2 tahun, Demi Lake Mahan. Tindakan pembunuhan ini dilakukan Carl karena dirinya telah kehilangan kesabaran di saat mengasuh Demi. Karena kesal, Demi menangis terus dan tanpa berpikir panjang, Carl pun langsung memukulnya, menendang bahkan sampai menggigit kulit kepala anak tersebut sampai terkelupas. Aksi sadis ini dilakukan Carl di saat dirinya dipercaya menjadi babysitter untuk menjaga Demi. Total luka yang dialami gadis kecil yang akhirnya meninggal dunia 2 hari kemudian di rumah sakit ini adalah 68 luka. Apa yang dilakukan oleh Carl ini didasari oleh perilaku aneh atau mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Karena sebelumnya ia pernah mengancam seorang guru yang akan dipukul dan ditusuk. Perbuatan sadis Carl yang dilakukan tahun 2008 lalu ini membuat dirinya harus mendekam di penjara selama 15 tahun. Mungkin inilah aksi tersadis yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun, Edgar Jimenez Lugo. Pria asal Amerika yang dikenal dengan julukan El Ponchis ini telah membunuh 4 orang dengan cara yang sangat sadis. Setelah dibunuh, keempat orang tersebut dipenggal kepalanya, setelah itu dimutilasi. Edgar pun mengakui tindakan kejamnya tersebut dilakukan di bawah pengaruh narkoba. Selain itu yang paling mencengangkan adalah dirinya juga merupakan pembunuh bayaran yang tergabung dalam sebuah geng kriminal. Selain melakukan pembunuhan berencana, pengadilan Meksiko juga menjatuhkan vonis atas tuduhan penculikan, penyalahgunaan narkoba, dan kepemilikan senjata, dan atas tindakannya tersebut, hakim menghukumnya dengan vonis 3 tahun. Tindakan ini dilakukan oleh Edgar karena faktor kemiskinan dan juga ia berasal dari keluarga yang broken home. Pemirsa,
itulah 7 remaja pembunuh tersadis di dunia versi On The Spot. Dari semua kasus yang dilakukan para remaja tersebut, tentu bukan untuk dijadikan contoh, apalagi untuk ditiru. Disinilah perlunya peran orang tua, guru, dan lingkungan untuk mempengaruhi perkembangan dan pencarian identitas diri seorang remaja. Karena masa remaja adalah masa paling rawan dan labil.